Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nila Jayanti, NIM 20112600. Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah oleh dosen pengampu Bapak Dr. Heru Setiawan, MPDI. Mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran dengan judul Pengertian Ilmu Jiwa Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada pembahasan kali ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian ilmu jiwa belajar. Yang kedua, aspek-aspek perkembangan dalam penentuan metode. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu jiwa dalam metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu jiwa belajar. Psikologi belajar terdiri atas 2 kata, yaitu psikologi dan belajar. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Kata ini diadopsi dari bahasa Yunani yang berakar dari 2 kata, yaitu psyche berarti jiwa atau roh, dan logos berarti ilmu. Jadi secara mudah psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan belajar adalah suatu proses menuju perubahan yang bersifat mantap melalui proses latihan dan dalam interaksi dengan lingkungan dan meliputi perubahan fisik dan mental. Jadi, psikologi belajar adalah suatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku manusia di dalam mengubah tingkah lakunya dalam kehidupan pribadi, kemasyarakatan, dan kehidupan alam sekitar dalam proses belajar. Jadi, dapat dipahami bahwa psikologi belajar menitik beratkan pada perilaku orang-orang yang terlibat dalam proses belajar, yaitu pendidik dan murid. Pembahasan yang kedua, aspek-aspek perkembangan dalam penentuan metode. Agar kita dapat mencapai keberhasilan belajar yang maksimal, tentu saja kita harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor biologis atau jasmani. Yang kedua, faktor psikologis atau rohaniah. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor waktu. Pembahasan yang ketiga, mengaplikasikan ilmu jiwa dalam penerapan metode pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu metode eksperimen adalah untuk mengetes keyakinan atau pendapat tentang tingkah laku manusia dalam situasi atau kondisi tertentu. Yang kedua, metode observasi adalah metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, sistematis. Metode observasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode introspeksi, dan yang kedua, metode ekstrospeksi. Selanjutnya yang ketiga, metode genetik. Disebut metode perkembangan, merupakan teknik observasi yang digunakan masa pertumbuhan mental dan fisik anak, juga hubungannya dengan anak-anak lain dan orang dewasa, yakni perkembangan sosialnya kemudian dicatat dengan cermat. Yang keempat, metode riwayat hidup adalah metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain.
Yang kelima yaitu metode tes, adalah suatu alat yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang dikerjakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejiwaan seorang atau kelompok. Tes merupakan instrumen riset yang penting dalam psikologi masa sekarang. Ia digunakan untuk mengukur semua jenis kemampuan, minat, bakat, prestasi, sikap, dan ciri kepribadian.